Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Julfa dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1C. Di video kali ini saya akan membagikan pekerjaan tugas saya dari mata kuliah basis data yang diampu oleh Bu Eka, yaitu bagaimana cara dan membuat IRD menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru bisa menyelesaikan tugas ini karena pada saat itu kondisi saya tidak memungkinkan untuk saya menyelesaikan berbagai tugas. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu studi kasus yang ingin kita buat menjadi IRD. Berikut langkah-langkah menemukan entitas, yaitu yang pertama, di sini ilustrasi atau gambaran cerita tentang sistem yang akan dicari entitasnya. Contoh di sini ada sistem kepegawaian di perusahaan A. Perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri, dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain, sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen, dan dalam suatu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Setiap departemen dikepalai oleh seorang pegawai yang bekerja mulai tanggal tertentu. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi selain bekerja di suatu departemen. Pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen, namun suatu departemen tidak harus mengendalikan atau mengatur proyek. Satu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek, dan satu proyek hanya dikendalikan oleh satu departemen. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Untuk keperluan penggajian perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindah atau dihapus. Berikut data tanggungan atau keluarganya. Yang nomor 2 di sini, tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda. Jadi dalam ilustrasi ini sudah ada objek yang ditandai oleh kata benda, seperti perusahaan, pegawai, ada pengawas, ada departemen, ada lokasi, ada proyek, ada tanggungan, dan sebagainya. Yang nomor 3 di sini, untuk setiap objek, yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Di sini ada objek perusahaan, yaitu atributnya nomor perusahaan, nama, alamat. Ada objek pegawai yang atributnya nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Ada objek pengawas yang karakteristiknya yaitu nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Ada objek departemen yang karakteristiknya nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Di sini ada juga objek lokasi, karakteristiknya lokasi. Ada juga objek proyek, yaitu karakteristiknya nomor, nama, lokasi. Ada juga objek tanggungan, karakteristiknya nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Yang nomor 4 di sini, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan sebagai entitas. Di sini ada objek perusahaan. Perusahaan di sini hanya berisi satu baris data. Jadi, ia bukan entitas karena pada dasarnya entitas itu memiliki banyak data. Di sini juga ada pegawai, merupakan entitas kuat. Pengawas sama dengan entitas pegawai, entitasnya kuat. Departemen juga entitas kuat. Lokasi di sini bukan entitas karena
Di sini karakteristik departemen tidak memiliki karakteristik lain atau tidak unik. Proyek merupakan entitas kuat. Tanggungan di sini merupakan entitas lemah karena tergantung pada pegawai. Di sini saya sudah menentukan beberapa entitas. Nantinya entitas-entitas di sini semuanya nanti harus dimasukkan meskipun entitasnya lemah. Jadi perbedaan antara entitas kuat dan entitas lemah adalah jika entitas kuat itu ekstensinya tidak tergantung pada entitas lain. Tapi jika entitas lemah itu ekstensinya tergantung pada entitas lain. Lalu kita langsung saja ke aplikasi MySQL Workbench yang sudah diinstal di laptop kita. Di sini kita bisa klik dan pilih lambang yang ini. Lalu jika kita ingin membuat model yang baru, bisa kita klik tanda plus. Akan tampil seperti ini. Lalu kita klik add diagram 2 kali. Lalu coba kita geser. Kita ingin rubah skema di sini dengan klik MyDB. Kita rubah dengan tugas basis data. Kita rename, klik OK. Lalu kita coba close dulu. Lalu kita pastikan di sini sudah berganti menjadi tugas basis data. Kita geser lagi ya, teman-teman. Di dalam sini ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Di sini ada tools untuk membuat select object. Di sini ada tools untuk memindahkan objek. Di sini ada tools untuk menghapus objek. Di sini ada tools untuk membuat layer. Di sini juga ada tools untuk membuat catatan. Di sini ada tools yang bisa memungkinkan untuk kita meletakkan gambar. Di sini ada tools untuk membuat tabel. Di sini ada tools untuk membuat view. Di sini ada tools untuk membuat routine group. Dan di sini ada tools untuk relasi-relasi. Di sini kita akan membuat layer terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Lalu kita ubah nama new layernya menjadi perusahaan. Kita enter, kita close. Lalu kita akan membuat tabel sesuai entitas yang telah kita buat tadi. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5. Tabel 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita isikan di masing-masing tabel itu sesuai entitas ini, yaitu ada pegawai, pengawas, departemen, proyek, dan tanggungan. Yang pertama kita akan isi pegawai. Kita ubah judulnya menjadi IP pegawai. Kita enter. Lalu kita isikan atributnya. Di sini ada nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. No KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Lalu kita ubah tipe datanya.
Nomor KTP ini sudah pasti integer karena berupa angka. Nama dan alamat ini varchar 45 karena nama dan alamat ini pasti panjang. Jenis kelamin kita ubah menjadi varchar 21. Lalu gaji kita ubah menjadi integer karena pasti dia angka. Primary key-nya kita cari yang unik. Primary key di sini syaratnya yaitu tidak boleh ada data yang sama. Jadi kita isikan di nomor KTP. Terus kita menuju tabel yang kedua. Kita ubah namanya menjadi pengawas. IP pengawas. Enter. Dan atributnya sama dengan pegawai. Kuno KTP, enter. Ada nama, enter. Ada alamat, enter. Ada jenis kelamin, enter. Ada gaji. Datanya kita samakan, kita ubah di jenis kelamin. Ubah menjadi 21. Yang gaji kita ubah menjadi integer. Primary key-nya di nomor KTP. Kita menuju ke tabel ketiga. Kita ubah judulnya menjadi departemen. IP departemen. Enter, kita isikan atributnya. Di sini ada nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Nomor, nama, terus ada lokasi dan jumlah pegawai. Lokasi, jumlah pegawai. Ini kita ubah. Nomor ini sudah pasti integer. Namanya di sini varchar, kita tetapkan varchar 45, lokasi varchar 45 karena panjang. Jumlah pegawai kita ubah menjadi integer. Sudah, primary key-nya kita tetapkan di nomor. Kita menuju tabel yang keempat. Kita ubah menjadi proyek. Kita ganti judulnya menjadi DP proyek. Kita enter, kita isikan atributnya. Ada nomor, nama, dan lokasi. Nomor, nama, lokasi. Ubah tipe datanya di sini. Nomor sudah pasti integer, namanya varchar, lokasinya varchar 45 karena panjang. Primary key-nya di nomor. Kita menuju ke tabel nomor 5. Di sini ada tanggungan. Menjadi DP tanggungan. Enter, kita isikan atributnya. Di sini ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Nama, jenis kelamin, nama, jenis, salah. Terus
jenis kelamin. Lalu ada tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Kita singkat menjadi tanggal lahir. Hubungan pegawai kita singkat menjadi hub pegawai. Ubah tipe datanya. Nama di sini tipe datanya adalah varchar 45. Varchar 45. Jenis kelamin varchar 45, tanggal lahir varchar 45, hubungan dengan pegawai kita ganti menjadi varchar 45. Sebelumnya kita tambahkan di sini ID tanggungan. Kita jadikan menjadi primary key. Datanya adalah integer. Nama ini bukan primary key. Karena kenapa saya tambahkan ID tanggungan? Karena di antara atribut yang lain ini tidak ada yang merupakan primary key. Jadi saya tambahkan ID tanggungan. Di sini juga saya centang AI-nya auto increment. Kenapa saya centang auto increment? Karena bertambah terus-menerus seiring bertambahnya data. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu akan kita rapikan terlebih dahulu. Di sini ada tanggungan, kita taruh di sini. Ada pegawai, kita taruh di sini. Lalu ada pengawas, kita taruh di sini. Terus departemen kita pindahkan di sini. Proyek kita pindahkan di sini. Jika sudah seperti ini, kita akan membuatkan relasi dari tabel ke tabel. Saya sudah membuat catatan relasi dari studi kasus tadi, yaitu perusahaan A itu ada 4 relasi di sini. Yang pertama yaitu relasi pegawai dengan pengawas, many to one. Karena setiap pegawai dipilih satu pengawas dan setiap pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Yang kedua ada relasi pegawai dengan departemen, many to one, karena setiap pegawai harus terdaftar pada satu departemen, dan satu departemen memiliki beberapa pegawai. Yang ketiga di sini ada relasi departemen dengan proyek, many to one, setiap proyek harus terdaftar pada satu departemen, dan setiap departemen dapat memiliki banyak proyek. Yang keempat di sini ada relasi tanggungan dengan pegawai, many to one, karena tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai, dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Kita ke relasi yang pertama, yaitu pegawai dengan pengawas, many to one.
Relasinya many to one, pegawai dengan pengawas. Muncullah foreign key di sini. Kita ubah dulu nama foreign key-nya menjadi no KTP pengawas. Kita enter. Di sini indeksnya primary key-nya ada 1, nomor KTP. Foreign key-nya ada 1, nomor KTP pengawas. Kita menuju ke relasi yang kedua, yaitu pegawai dengan departemen. Many to one. Many to one. Pegawai dengan departemen. Many to one. Muncullah foreign key di sini. Kita ubah dulu namanya menjadi nomor departemen. Kita enter. Indeksnya kita lihat di sini primary key-nya ada 1, yaitu nomor KTP. Foreign key-nya menjadi 2, yaitu nomor KTP pengawas dan nomor departemen. Kita menuju ke relasi yang ketiga, yaitu departemen dengan proyek. Many to one. Departemen dengan proyek. Kita klik proyek di sini. Salah. Kita delete dulu. Many to one. Muncullah foreign key di sini. Kita ubah dulu namanya menjadi nomor departemen. Kita enter, kita lihat indeksnya di sini. Primary key-nya ada 1, yaitu nomor. Foreign key-nya ada 1, nomor departemen. Kita menuju ke relasi yang keempat, yaitu tanggungan dengan pegawai. Many to one. Tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Setiap pegawai memiliki banyak tanggungan. Tanggungan dengan pegawai yaitu many to one. Tanggungan dengan pegawai many to one. Tanggungan dengan pegawai many to one. Kita muncullah foreign key-nya di sini. Kita ubah terlebih dahulu menjadi no KTP pegawai. Kita enter di sini. Kita lihat indeksnya. Primary key-nya ada 1, yaitu ID tanggungan, dan foreign key-nya ada 1, nomor KTP pegawai. Kita close. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Tabel dengan tabel ini sudah ada relasinya masing-masing. Kurang lebih hasil akhir dari pembuatan ERD seperti ini. Kita bisa menyimpannya dengan file ekspor, dengan kita simpan di PNG, bisa di CFG, dan kita bisa simpan dengan PDF. Nah, itu tadi tutorial cara membuat ERD menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.